dimudahkan, PTN ada di tangan kalian, dengan prodi yang kalian cita-citakan, amin. Ahmad sampai Afifah ada ya? Nih, nak, kita segera, karena tadi di IPA 5 juga banyak sekali kendala di Ibu, karena sinyal Ibu jelek sekali, makanya Ahmad sampai Afifah mulai sekarang. Mulai. Ibu, Bu, ini baru Ahmad Faik dispen, Bu. Kenapa? Oh, untuk Afifah Ahmad dispen. Faik. Oke. Nomor berapa aja supaya Ibu nggak iniin. Ahmad Faik dispen. Terus, udah dia aja. Oh ya. Sama Feral dia Feral tapi apa oh terakhir. Oke, Neng. Jadi dari Aji aja, Aji sampai Afifah. Kita mulai aja. Semoga waktunya banyak. On cam, Gelis, Gasep on cam supaya kita bisa silaturahmi di layar. Kelihatan enggak ya, Bu? Udah cantik, udah kelihatan. Ya, mulai, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang G30 SPKI. Pengertian G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 65. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. G30 SPKI dilatar belakangi oleh antipatriotisme dan tidak mau mengakui Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara yang dilakukan oleh ateis atau komunis. Tujuan ialah mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi paham komunis. Suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran. Langsung kedengeran. Suara kamu merdu. Makasih. Jadi persiapan PKI sebelum melakukan gerakan G30 SPKI. Pertama, mengusulkan membentuk angkatan ke-5 dengan jalan mempersenjatai kaum buruh dan tani yang akan dibantu oleh Cina dengan memberikan 100.000 pucuk senjata ringan dengan gratis. Kedua, menggalang massa dari buruh tani dan pemuda dengan membentuk berbagai organisasi massa seperti BTI, PR, CGMI, dan Gerwani dengan melancarkan isu Dewan Jenderal terhadap TNI, khususnya Angkatan Darat untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI AD dan mengadu domba dengan Presiden Soekarno. Ketiga, melakukan sabotase aksi sepihak dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Aksi sepihak misalnya peristiwa Jengkol, Bandar Betsi, dan Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Salah baca, Bu. Betsi dari Indramayu. Seharusnya peristiwa Kanigoro Kediri. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan kudeta. Yang keempat, melakukan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Yang terakhir, membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzman. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Selanjutnya, teori mengenai peristiwa G30 SPKI. Pertama, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa. Gerakan 30 September, teori kaos, dikemukakan antara lain oleh John D. Legge. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar.
Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Kedua, dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peserta kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah 30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertham, dan Con Hotzapel. Teori ini menyatakan bahwa G30 SPKI hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidup sederhana. Yang keempat, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir senario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Selanjutnya ada gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan AS. Menurut teori ini, G30 SPKI adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Paul Green. Selanjutnya ada Soekarno adalah dalam gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD karena PKI dekat dengan Soekarno. Partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakannya bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang. Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30 SPKI. Bahkan pada 6 Oktober 1965 dalam sidang kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengetuk gerakan ini. Gerakan 30 SPKI secara kronologis. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut yang dibunuh di rumah mereka masing-masing adalah Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya, Suprapto,
S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berhasil melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pire Tandean beserta anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution, pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah, ditambah Regu penculikan, menembak, serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga. Nasution. Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang ke lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka atau Monas. Sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrat pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, korban Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Merdeka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi setelah hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soekarno pun segera bergerak ke markas Kostrat dan menghubungkan anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta dan segera menyerahkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrat. Kemudian disusun dengan pasukan di Ponorogo yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan dan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Selanjutnya ada jenderal yang menjadi korban di peristiwa G30 SPKI. Yang pertama itu ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, terus ada Mayor Jenderal Suprapto, dia ini Panglima Angkatan Darat bidang administrasi, terus ada Mayor Jenderal S. Parman, Panglima Angkatan Darat bidang intelijen, terus ada Mayor Jenderal M.T. Haryono, Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan, terus Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dia Panglima Angkatan Darat bidang logistik, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswami Harjo, Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Terus ada jenderal yang selamat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi dalam proses dia kaburnya ada 2 orang yang menjadi korban, yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Dia mengaku kepada para orang yang menyerang rumahnya Nasution itu bahwa dia itu si Jenderal Nasution. Akhirnya ditembak mati dan ada anaknya yaitu Ade Irma Suryani Nasution. Terus penumpasan G30 SPKI. Setelah terjadinya pembunuhan terhadap Panglima TNI, Letkol Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Revolusi melalui berita RRI, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Dalam situasi tak menentu itulah, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia pada Pancasila, operasi penumpasan G30 SPKI pun segera dilakukan. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa, sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI DN Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamurzaman melarikan, tapi bisa ditangkap dan dibunuh.
Terjadi perangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan PKI atau organisasi-organisasi yang diidentikan komunis, seperti Lekra, CGMI, BTI, Gerwani, dan lain-lain. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait PKI. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia Pramudia Anantatur. Dan akhirnya G30 PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari PKI. Dampak peristiwa G30 SPKI. Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Soekarno orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunis purge. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Kondisi politik bangsa Indonesia tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami, dan KAPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan tuntutan rakyat atau tritura. Tritura berisi 3 hal. Pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Kedua, pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga adalah turunkan harga pangan. Reshuffle kabinet untuk memenuhi tritura. Kabinet Dwikora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang disebut Super Semar. Super Semar ini memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Presiden Soekarno mengubarkan kami karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, kami yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan. Sekian dari kami. Dah, Ibu. Singkat tapi padat. Ya tidak bertele-tele tapi kronologi jalannya pemberontakan terlihat ya. Oke, boleh 3 pertanyaan karena waktu kita dibagi 2. Setelah ini adalah DITI. Boleh bertanya. Izin bertanya, teman. Boleh, Isak Yuda. Ya, saya mau nanya buat angkatan kelima sendiri, kenapa harus buruh dan tani? Apa karena emang buruh tani itu gampang dihasut atau karena emang idealis mereka tuh sama kayak yang si Untung sama si Aidit ini? Jadi itu aja. Ya. Oke. Kelompok 1, Yuda bertanya, angkatan kelima kenapa harus buruh dan tani? Apakah memang itu sasaran dari Aidit ya? Isak Yuda ya, kenapa nggak yang lainnya gitu ya Yuda ya? Oke, siapa lagi selain Yuda? Kita kumpulkan 3 pertanyaan langsung aja. Mazaya, boleh, Majaya. Iya, Majaya, apa pertanyaannya? Tadi kan di teori G30 SPKI itu ada katanya Soekarno nyebut Malaysia sebagai boneka Inggris. Nah itu kenapa disebut boneka Inggris? Oke. Boleh, makasih. Boneka Malaysia, boneka Inggris. Kenapa disebut boneka Inggris ya? Oke, kelompok 1, Majaya bertanya. Dalam salah satu teori, Soekarno mengatakan bahwa Malaysia sebagai boneka Inggris. Kenapa tuh disebut boneka Inggris? Yang lain, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kamu boleh mengkonsep jawabannya. Satu lagi. IPA 6, pertanyaan kamu bagus, mengarah pada materi.
Jadi tidak jadi apa ya, ruang lingkupnya memang ada di situ ya. Oke, satu lagi. Nggak ada? Ya sudah. Karena tidak ada, hanya 2 pertanyaan. Mungkin setelah pertanyaan Yuda dan Majaya dijawab, nanti muncul pertanyaan berikutnya. Oke, Aji sampai Afifah, siapa yang mau menjawab di sini? Ibu, aku mau jawab yang apa sih, yang pertanyaannya Mazaya. Nah, kenapa tuh? Jadi itu kan waktu itu Malaysia kan dijajah sama Inggris. Terus akhirnya Inggris ngasih kemerdekaan ke si Malaysianya. Terus waktu tahun berapa ya? Lupa, pokoknya dia pengen ngebentuk federasi Malaysia. Jadi ngegabungin Singapura sama Malaysia. Terus si Filipina sama Indonesia ini nolak karena kata Soekarno tuh takut dijadikan senjata oleh Inggris untuk menguasai Asia Tenggara. Itu. Begitu, Majaya, itu jawaban dari kelompok 1, jawaban dari perwakilannya Alivia. Jadi kalau Ibu rangkum ya jawaban Alivia ya, yang lain juga turut mendengarkan. Di salah satu teori disebutkan bahwa di situ juga G13 PKI ada permainan Inggris. Karena Inggris juga sempat kesel ke Soekarno. Kenapa Soekarno dikeselin oleh Inggris? Malaysia, Singapura itu pernah dijajah oleh Inggris. Nah kemudian tahun 1963, Alivia tadi kamu lupa tahunnya ya, tahun 1963 akhirnya Inggris menginginkan persemakmuran, dibuat persemakmuran tuh yang namanya daerah jajahan. Nah daerah jajahan Inggris ketika Inggris akan mendirikan persemakmuran dengan nama PTM, Persekutuan Tanah Melayu, itu senang sekali. Karena apa? Dijajah Inggris itu mereka beruntung karena ilmu pengetahuan diberi, daerahnya kemudian dibangun, kemudian pendidikan juga dikasihkan. Sifat orang Inggris itu terbuka dibanding Belanda. Belanda menjajah kita memang membodohkan kita, menggerogoti apa yang dimiliki oleh kita. Nah, jadi ketika Soekarno akan membentuk Persekutuan Tanah Melayu, disambut sukaria oleh orang-orang Singapura, oleh orang-orang Sabah, oleh orang Sarawak, oleh orang-orang Malaysia. Tapi tidak bagi Soekarno. Kata Soekarno apa, Majaya? Kata Soekarno, itu akan terjadi neokolonialisme baru. Akan terjadi kolonialisme gaya baru. Pastilah itu hanya alat untuk menguasai wilayah Asia Tenggara lagi. Makanya nanti Tun Abdul Razak merasa tidak suka pada Soekarno, menginjak-injak bendera merah putih, menginjak-injak bendera lambang Garuda, menyobek fotonya Soekarno. Nah, jadi kata Soekarno, Malaysia itu adalah bonekanya Inggris. Jadi Soekarno intervensi ke negeri lain. Jadi dia ingin menggagalkan jangan sampai terbentuk PTM karena itu akan terjadi penjajahan baru, kolonialisme gaya baru. Neng, kemarin anak Pak nama apa siapa yang nanya? Fadusi yang nanya ya, Fadusi ya. Ganyang Malaysia. Siapa ya yang japri ke Ibu? Oh enggak. Nah, makanya akhirnya dengan peristiwa itu Majaya ya. Majaya akhirnya Soekarno ngomong ganyang Malaysia. Ganyang, benar kamu mencari dari kamu itu kunyah ya. Kunyah hidup-hidup mentah-mentah. Maksudnya adalah apa? Dia tidak mau kerjasama dengan Malaysia. Bahkan Soekarno nanti mengirimkan tentara angkatan daratnya untuk menyerang Malaysia supaya Inggris tidak berada di sana. Itu Majaya yang dimaksud bahwa Malaysia adalah boneka Inggris. Ini salah satu teori yang menyebutkan bahwa G30 SPKI ada permainan bangsa barat yaitu Inggris yang tidak suka kepada Soekarno karena Soekarno intervensi ke dalam tubuh
negeri Malaysia, Singapura, Sarawak. Jadi yang tidak setuju tuh Filipina dan Indonesia. Tapi kalau Filipina diam, tapi kalau Indonesia progresif, proaktif. Nah, makanya nanti adalah istilah yang dikenal dengan nama Ganyang Malaysia. Musuhan tuh Indonesia dengan Malaysia sejak tahun 1963. Itu Majaya ya. Kemarin kamu tanyanya ganyangnya itu ya. Pertanyaan berikutnya. Angkatan kelimanya, pertanyaan Yuda. Aku mau coba jawab, Bu. Yang lain pendekatan ya? Ya, boleh. Angelic. Ya. Jadi si Tiongkok ini tuh kan ngedesak buat bikin angkatan kelima kan. Nah, terus habis itu, tapi tuh si angkatan daratnya ini tuh bikinnya tuh lambat gitu, nggak cepet-cepet bikin. Jadinya si PKI bilang, pokoknya si rakyat sipil tuh buat dikasih senjata, terus dijadiin angkatan kelima. Dan terus kan dulu itu banyaknya itu kan organisasi buruh sama tani, jadi anggotanya lumayan baik. Jadi tuh dari kebanyakan itu yang dibuat jadi angkatan kelima, ngerti nggak? Yuda? Aku ngomongnya belibet nggak? Belibet ya? Enggak. Belibet ya? Yuda, kamu ulangi lagi aja Angelic. Enggak belibet. Tapi sedikit diperlambat. Yuda, jadi dengarkan dulu. Dulu itu kan kebanyakan tuh orang-orang tuh kan organisasi itu banyak buruh dan tani gitu kan. Ya, ini pertama-tama dulu. Kayak base-nya itu banyak buruh dan tani. Terus habis itu waktu itu tuh Tiongkok ngedesak biar cepet-cepet dibikin angkatan kelima. Cuman angkatan daratnya ini lama bikinnya. Jadi si PKI bilang kayak ngedesak udah rakyat sipil aja nih, orang-orang biasa aja yang dikasih senjata buat dijadiin angkatan kelima. Nah, menurut aku Bu, setahu aku karena dulu banyak organisasi buruh sama tani, jadi ya itu kebanyakan yang dijadiin angkatan kelima gitu. Oke. Sudah mendekati ke arah benar, Angelic, jawaban kamu ya. Tapi sedikit Ibu sempurnakan ya, Nak ya. Yuda, bagus sekali pertanyaan kamu ya. Jadi anak-anak IPA 6 tuh langsung mengarah pada materi, nggak kemana-mana dulu. Karena memang inilah yang harusnya dipertanyakan. Yuda, kenapa angkatan kelima itu harus buruh dan tani? Angelic, lihat lambang atau lihat bendera dari PKI itu apa lambangnya? Palu arit kan ya? Palu menggambarkan buruh, arit menggambarkan petani, karena bidikan dari komunis yaitu dua golongan tadi. Mereka berpikir ada golongan ini adalah golongan miskin di dunia, terintimidasi oleh pemerintah. Mereka ingin menguatkan golongan ini. Makanya Aidit bisa berkibar kembali komunisnya karena bisa mempengaruhi dua golongan ini. Ya, petani dan buruh akhirnya mendukung apa yang diomongkan oleh Aidit dan Aidit menang dalam pemilu 1955. Nah, kemudian Yuda dan kawan-kawan, besok kamu mungkin bisa menjadi diplomat, kamu harus tahu sejarah bangsa, ya, bagaimana filsafat-filsafat yang ada. Nah, di Cina itu memiliki tentara yang terdiri dari tadi petani dan buruh. Makanya ditawarkan oleh Zhou Enlai, "Hei Indonesia, nih kami punya 100 senjata jenis Chun. Boleh secara gratis berikan buat angkatan kelima, buruh dan tani seperti di Cina." Nah, Ibu sedikit perbaiki Angelic. Ketika Aidit memohon pada Soekarno, "Bung, kami ingin membuat angkatan kelima, beri senjata angkatan kelima." Siapa dia? Buruh dan tani. Nah, Soekarno ngomong dulu ke Ahmad Yani. "Yan, Aidit minta angkatan kelima. Bagaimana? Apakah itu di negeri ini saya tidak hanya mensenjatai buruh dan tani, tapi seluruh masyarakat Indonesia akan saya persenjatai." Otomatis itu adalah berseberangan dengan pikiran Aidit. Aidit ingin memperkuat diri dengan pasukannya yang dipersenjatai, tapi ditolak oleh Ahmad Yani. Angelic, Yuda, dan semuanya, makanya lihat siapa yang diarah, yang menjadi target sasaran untuk dibunuh pada
kudeta G30 SPKI? Mereka adalah angkatan darat. Kenapa? Karena mereka lah yang menolak langsung permintaan Aidit untuk membentuk angkatan kelima. Yuda, kesimpulannya, kenapa harus buruh dan tani? Seperti di negara-negara komunis lainnya, penguat komunis adalah orang-orang buruh dan orang-orang tani. Makanya inilah yang disenjatai. Inilah yang katanya yang akan bisa mempertahankan Indonesia. Tidak dengan Ahmad Yani. Nanti kalau terjadi sesuatu di Indonesia, tidak buruh dan tani saja, seluruh rakyat Indonesia akan kami persenjatai. Penolakan halus dari Ahmad Yani yang membuat dendam Aidit bahwa nanti nanti angkatan darat, si pejabat-pejabat angkatan darat ini harus dimusnahkan. Makanya terjadilah kudeta, perebutan kekuasaan karena dendam. Dia ingin berkuasa. Masih ingat kan ya? Revolusi belum berakhir apabila para komunis belum memegang pimpinan-pimpinan di seluruh dunia. Gitu Yuda. Ya, Yuda? Iya Bu, baik Bu. Oke. Terima kasih jawabannya Bu. Makasih juga Inji. Udah jawab. Ya, begitu ya Angelik ya. Kamu sudah, tinggal Ibu rapihin dikit. Sudah bagus. Itu pertanyaan Yuda dan Majaya. Yang lain masih ada satu aja pertanyaan lagi. Ibu saya mau satu aja pertanyaan lagi. Ini Oke, Raisa. Apa pertanyaannya Raisa? Tadi kan di persiapan PKI itu yang angkatan kelima itu dibantu oleh Cina dengan memberikan 1.000 ya, nggak tahu pokoknya sekian senjata. Nah itu kenapa Cina ngebantu kayak ya kenapa? Ya kenapa Cina membantu? Nah coba segera dijawab. Ini udah ketemu jalannya. Kenapa Cina yang membantu? Ayo. Langsung dijawab aja. Aji. Tadi Alivia, Angelik sudah berusaha menjawab. Bolehlah sekarang Aji, Arlin, Asifa, Afifa. Kenapa Cina mau membantu? Ini tinggal pertanyaan Yuda disambungkan ini. Ini masih ada korelasinya dengan pertanyaannya Yuda. Kenapa Cina membantu? Aji, Ibu bantu ya. Karena, lanjutkan Ji. Aji, Ibu udah bantu kamu. Ya, sebentar Bu. Ya, boleh. Kenapa Cina bantu? Ada apa gerangan? Afifah, sambil menunggu Aji, Ibu bantu. Karena, teruskan. Arlin, sambil menunggu Afifah, Ibu bantu. Karena, teruskan. Atau Alivia juga bisa membantu kelompoknya. Anjeli juga bisa membantu. Pertanyaan ini tidak untuk Aji saja, tidak untuk Afifah saja, tidak untuk Arin, tapi untuk semua. Kenapa harus Cina? Hai? Atau di kelompok lain pernah menemukan jawaban ini? Kenapa tidak? Inggris. Karena sama-sama komunis bukan? Karena sama-sama komunis. Tadi siapa yang menjawab? Ibu belum lihat? Geral, Bu. Oh, Geral. Oh ya, Geral. Nah, Geral ternyata menemukan. Karena sama-sama komunis. Dengarkan baik-baik ya IPA 6. Tahun 1965. Itu di dunia sedang terjadi perang dingin. Perang dingin itu apa? Perang menyebarkan ideologi antara komunis dengan liberal. Komunis itu untuk orang-orang timur dipimpin oleh Rusia dengan Cina, sedangkan liberal dipimpin oleh Amerika dan sekutunya. Nah, akhirnya si komunis dengan liberal ini berusaha menarik simpati ke negara-negara lain supaya ada pada kubunya. Nah, Cina pun melakukan gerakan itu.
supaya Indonesia berpengaruh atau terpengaruhi komunis, makanya dibantu senjata oleh Cina. Supaya apa? Supaya Indonesia masuk dalam pengaruh komunis. Apakah nanti, tadi yang tanya siapa? Raisa. Apakah nanti hanya Cina saja yang membantu Indonesia? Enggak. Amerika pun nanti membantu Indonesia. Kenapa Amerika ingin bantu Indonesia? Supaya Indonesia masuk liberal. Nah, itulah makanya kemarin Ibu ngomong, bagaikan seorang gadis cantik yang diperebutkan oleh dua pemuda kaya yang tampan. Uni Soviet dan Cina dengan komunisnya. Jadi Raisa, kenapa Cina membantu? Supaya Indonesia baling-baling bambu. Ya, masih terdengar? Tadi Ibu sempat terputus? Masih terdengar ya Fadusi ya, Rio? Masih, Bu. Iya, kedengaran. Udah terdengar lagi ya. Terus jawaban terakhir Ibu, Raisa terdengar ya? Jadi kesimpulannya, kenapa Cina bantu Indonesia? Supaya Indonesia masuk dalam kubu komunis. Begitu ya? Oke, ya, sudah 3 pertanyaan. Terima kasih. Kita sama-sama kasih tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Mereka sudah bisa memanage jawaban ya. Oke ya. Persiapan IPA 6 untuk kelompok 1. Persiapan kalian A. Karena apa? Karena Ibu lihat PowerPoint kamu, kalau dibaca itu kronologi bisa lah untuk menerangkan itulah terjadinya G30 SPKI. Neng, isi. Tadi Ibu di kelas lain kecewa mereka. Karena apa? Karena Ibu ngasih isinya amin. Nah, beda dengan kalian. Kelompok 1 diisi PPT Ibu kasih A+. Kenapa? Karena benar-benar runut. Kelihatan bagaimana persiapan PKI itu untuk melakukan kudeta. Tadi di kelas lain nggak ada. Jadi singkat sekali. Nah, Neng, di pemahaman baru nih A min kecil. Karena apa? Karena tadi sedikit tersendat ya ketika pertanyaannya Raisa ya. Bahkan yang bisa menjawab kelompok lain Geral. Jadi kesimpulannya untuk kelompok 1 Ibu kasih nilai A ya. Kamu besar diisi. Jadi untuk isi materi kamu paham. Tapi sayang kamu sedikit terlewat ketika kenapa harus Cina yang membantu? Ada apa gerangan Cina? Kamu belum menemukan jawaban. Oke, rata-rata A. Kelompok berikutnya, kelompok 2. DITII, segera. Ibu. Hai. Aku izin live duluan ya, Bu, mau vaksin. Boleh. Ya, boleh. Hati-hati ya. Ya. Oke, Cesar sampai Elma. Saya izin ganti device ya, Bu. Ya, boleh. Segera kelompok 2. Yang lain Ibu, nanti bertanya lagi supaya dapat. Aku izin ganti device juga ya, Bu. Ya. Ya, oke, sudah ketemu nih pemberontakan DITI, segera. Ganti device. Apa itu? Ganti jadi laptop mungkin dari tadi HP. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang pemberontakan DITI di Jawa. Ya. Elma, suaramu tidak terdengar apa memang lagi diam? Gerak. Ada Bu tadi nungguin Ibu, Bu. Iya, makanya. Gerak. Benar-benar nih sinyal Ibu. Ya, lanjutkan Kang. Gerakan DITI adalah organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Nama NII ini sebenarnya kependekan dari Negara Islam Indonesia dan kemudian banyak orang yang menyebutkan dengan nama Darul Islam atau yang dikenal dengan nama DI. Arti kata Darul Islam ini sendiri adalah rumah Islam. Dari kata tersebut dapat kita ambil pengertian bahwa organisasi ini merupakan tempat atau wadah bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka. Agar aspirasi mereka dapat tertampung dan dapat terorganisir sehingga berguna bagi umat Islam di Indonesia yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriah oleh Sekarma Marijan Kartosuwiryo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuan pemberontakan. Sebagai sebuah gerakan politik, gerakan DITI ini berupaya untuk membentuk sebuah negara yang didasari akan syariat Islam dan juga bebas dari pengaruh Belanda. Yang pertama adalah membentuk negara Islam atau NII secara berdaulat atau diakui oleh negara lain, serta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan syariat Islam. Menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara Indonesia, yakni dengan menggunakan 2 sumber utama dari Al-Quran dan juga hadis. Mengubah undang-undang dan konstitusi yang sudah ada agar berbasis syariat Islam, menolak ideologi dan hukum lain selain Al-Quran dan hadis. Selain kedua itu, maka termasuk dalam ideologi kafir dan tidak boleh diikuti. Tokoh DITI di Jawa. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah Wijayakusuma atau yang biasa disebut Amir Fattah. Dan pada di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITI Jawa Barat. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan RI dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Di awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau disingkat NII, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosuwiryo kepada Belanda, sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosuwiryo pun semakin besar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama
Tentara Islam Indonesia atau disingkat TII. Tujuan dari dibentuknya TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Pergerakan NII pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa kecewa terhadap Indonesia. Hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DITII tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga merambat sampai ke daerah lainnya. Maklumat NII. Kartosuwiryo memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara melalui maklumat pemerintah nomor 2 dalam maklumat disebutkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosuwiryo memantapkan keputusannya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII. Pasukan Islam ini kemudian diberi nama Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII. Semula, gerakan Kartosuwiryo hanya berkisar di Jawa Barat. Mereka bisa leluasa membentuk Tentara Islam Indonesia dan menguasai daerah-daerah pegunungan karena TNI hijrah ke Jawa Tengah. 4.000-an pasukan Kartosuwiryo yang berasal dari divisi Hizbullah Sabilillah praktis menguasai medan pertempuran. Usaha untuk menyelesaikan konflik secara damai pernah ditempuh oleh pemerintah dengan melibatkan pemimpin Masyumi Moh Natsir. Namun, sampai 2 kali usaha itu gagal. Bertahun-tahun perjuangan Kartosuwiryo untuk menegakkan syariat Islam dengan membentuk negara sendiri menimbulkan teror bagi rakyat. DITII adalah tantangan terberat dan terlama yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Guna menanggulangi pemberontakan dari DITII di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DITII. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis pada tanggal 1 April 1962. Taktik pagar betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengapung tempat persembunyian DITII. Tujuan lain dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITII. Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bratayuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang Imam NII, Kartosuwiryo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosuwiryo, dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang 2 Siliwangi pada tanggal 4 Juni 1962 dan pada 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan DITII Jawa Tengah. Latar belakang. Munculnya gerakan DITII di Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal, Brebes akibat penandatanganan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah RI. Wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk daerah penduduk Belanda. Sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Namun meskipun demikian, rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah mereka. Seperti di Brebes dan Tegal, para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan operasi militer dengan membentuk gerakan Antareja Republik Indonesia atau GARI dan Gerilya Republik Indonesia atau GERI. Terbentuknya dua gerakan ini memicu timbulnya gerakan-gerakan lain yang menghasilkan pemberontakan di Jawa Tengah. Mir Fatah memimpin. Sebelum adanya pemberontakan DITII di bawah kepemimpinan Amir Fatah di Jawa Tengah, sudah lebih dahulu pernah muncul gerakan yang serupa dipimpin oleh Abbas Abdullah. Pasukan yang dipimpin Abbas ini bernama pasukan Hizbullah, di mana saat itu mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah sengketa Indonesia Belanda, yaitu Brebes.
Sampai di sana, pasukan ini membentuk pasukan baru bernama Mujahidin, yang disebut sebagai Majelis Islam atau MI. Bukan hanya pasukan Hizbullah, Amir Fattah juga saat itu tengah mendatangi Brebes. Minatnya untuk kemudian turut bergabung dalam pemberontakan ini adalah karena ia merasa memiliki cara pandang dan ideologi yang sama, khususnya dalam membentuk negara Islam Indonesia. Akhirnya, pada 23 Agustus 1949, Amir bersama teman-temannya memutuskan bergabung dengan MII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Sejak saat itu, Amir Fattah bersama kelompoknya melakukan penyerangan terhadap TNI dan beberapa desa, seperti Desa Rokeh, Jati, dan Pager Barang. Gerakan pemberontakan DITII Jawa Tengah adalah: pertama, pemberontakan dipimpin oleh Amir Fattah di Tegal dan Brebes. Kedua, Angkatan Umat Islam AUI yang dipimpin oleh Kiai Somalangu di Kebumen. Ketiga, pemberontakan Batalion 452 di Magelang dan Kudus. Penumpasan. Januari 1950, TNI AD membentuk gerakan Banteng Nasional dengan tujuan menumpas pemberontakan DITII di Jawa Tengah dan DITII di Jawa Barat. Februari 1950, Komandan DITII daerah Banyuwangi, Jawa Tengah, Wasid bersama 120 orang anak buahnya menyerah, sedangkan Amir Fattah, pimpinan DITII Jawa Tengah, menyerah setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kabinet Nasir. 30 Juli 1950, pemerintah menumpas gerakan Angkatan Umat Islam yang dipimpin Kiai Somalangu beserta anak buahnya ditembak mati di daerah Kroya, Jawa Tengah. 1 April 1952, operasi militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suwadi Suromiharjo melakukan penyerangan dan pengepungan terhadap gerombolan Merapi Merbabu Kompleks yang merupakan simpatisan DITII Jawa Tengah. 9-11 Mei 1952, 1 Batalion Infanteri dan 2 kompi pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Yani yang diberi nama pasukan Banteng Riders yang bertujuan untuk meredam teror dari DI Amir Fattah. Lalu pasukan ini menyerang musuh dengan fase pembersihan sehingga DI tidak sempat untuk menetap dan konsolidasi di suatu tempat. Operasi ini berhasil menghancurkan DI sehingga tidak terjadi ekspansi ke wilayah timur. Operasi ini berhasil membuat Jawa Tengah bersih dari teror DITII. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, silakan ada pertanyaan. Ibu, aku mau nanya. Boleh, Fadusi. Tadi di pemberontakan DITII mana sih yang sebelum Jawa Tengah? Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat itu kan ada 2 upaya pemerintah untuk mengakhiri secara damai tapi gagal. Mau nanya, 2 upaya itu apa aja dan kenapa bisa gagal? Makasih. Oke. Satu lagi karena waktunya. Oke, Salwa, kamu mau bertanya? Boleh, silakan Salwa. Aku mau nanya kenapa DITII susah banget ditumpas ya? Gimana? Kenapa DITII susah ditumpasnya? Iya. Oke. Susah ditumpasnya. Dengarkan, hanya 2 saja dulu ya. Nanti kalau masih ada yang bertanya, kamu tanya aja di GCR. Nanti umpamanya temanmu menjawab. Kalau umpamanya seperti tadi ada yang sedikit Ibu tambahkan, Ibu akan menambahkan ya supaya sama-sama paham. Oke, ada 2 pertanyaan untuk kelompok DITII. Yang pertama, ketika di wilayah Jawa Barat itu kan cara pemberantasannya ada 2 cara, jalan damai dan jalan militer. Nah, contohnya itu apa gitu ya Fadusi ya? Bagaimana pelaksanaannya gitu ya? Kemudian Salwa, kenapa DITII itu kok susah sekali di berantas? Oke, untuk kelompok 2 segera menjawab. Cesar sampai ke Elma. Karena tadi Ibu tidak melihat yang yang Jawa Barat, tapi pertanyaannya Fadusi otomatis karena ada dalam PPT ya Fadusi ya. Nah,
Kalau ada dalam PPT, kamu sudah mempelajarinya, otomatis kamu sudah bisa menemukan jawabannya. Upaya damai itu apa yang dilakukan pemerintah? Ibu kasih gambaran. Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo itu bukan sembarang orang. Dia juga pernah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dia merasa kecewa karena adanya perjanjian Renville, seolah-olah pemerintah itu tidak tegas dalam berunding. Banyak sekali wilayah kita hilang gara-gara perundingan. Perundingan Linggarjati, wilayah kita hilang. Apalagi perjanjian Renville, di mana Kartosuwiryo berada di Jawa Barat, dan Jawa Barat itu sudah diberikan kepada Belanda. Tentara-tentara divisi Siliwangi harus pergi ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itulah yang membuat beliau marah gara-gara perjanjian Renville. Akhirnya dia memerangi Belanda di Jawa Barat sekelompoknya, seteman-temannya, dengan laskarnya Hizbullah dengan Sabilillah. Akhirnya banyak simpati. Nah, ini nyambung ke pertanyaan Fadusi. Upaya damai itu apa yang dilakukan pemerintah? Tidak langsung opmil. Karena walaupun bagaimanapun, Sekar Marji itu juga pernah mengusir, bareng-bareng mengusir Belanda. Sama sebagai bapak bangsa. Nah, coba. Kemudian dan itulah kenapa sulit. Nah, langsung dilanjutkan oleh Salwa. Kenapa sulit? Nah, dari jawaban atau prolog pernyataan Ibu awal, nah kamu bisa menyimpulkan. Siapa mau jawab? Cesar, Chris, Topper, Damar. Oke, Ini siapa? bukan, Bu. Gimana, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 59 tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DITI. Oke, boleh itu, Fadusi. Ada dua cara. Yang dijawab Damar satu dulu. Yang dijawab Damar peraturan nomor 59 bahwa ada penumpasan dengan operasi militer. Operasi militernya yang dikenal dengan nama Operasi Militer Baratayuda. Satu ya, opmil ya. Nah, Damar, cara yang kedua apa? Kamu baru menyebutkan cara yang pertama. Cara yang kedua apa? Taktik pagar betis, Bu. Oke, cara yang kedua dengan cara taktik pagar betis. Fadusi dan kawan-kawan, jadi jawaban ini tidak hanya untuk Fadusi ya, karena Fadusi pasti perwakilan dari kalian bertanya. Jadi kalau kamu lihat bagaimana perjalanan DITI Kartosuwiryo, mereka itu mencari persembunyiannya di daerah-daerah yang sulit ditembus, gunung-gunung terjal. Nah, akhirnya karena sulit diberantas, akhirnya dilakukanlah apa yang dikenal dengan nama taktik pagar betis. Itu salah satu bagian dari operasi militer ya. Bagaimana itu taktik pagar betis? Jadi masyarakat dengan TNI akhirnya seolah-olah melingkari, mengepung Gunung Beber, ya, mengepung Gunung Beber tempat persembunyiannya Kartosuwiryo dan kawan-kawan. Jadi kalau dilihat yang kelihatan oleh kamu adalah betis-betis mereka. Makanya si gunung itu dikepung oleh masyarakat dengan TNI melalui cara pagar betis. Jadi yang kelihatan adalah betis-betis mereka. Itu adalah taktik pagar betis. Jadi kemanapun perginya kelompoknya si Kartosuwiryo pasti kena. Karena si gunung itu sudah dilingkari, sudah dikepung. Satu lagi Damar. Karena apa? Pagar betis itu hanya merupakan salah satu bagian dari opmil Baratayuda. Ingat, ini tokoh ini adalah bapak bangsa, Damar. Jadi nggak serta-merta langsung opmil. Diajaklah apa, Damar? Diajaklah berunding dulu. Pemerintah memerintahkan kepada Natsir, Perdana Menteri pada waktu itu, untuk melakukan bukan silaturahmi, diskusi supaya si Kartosuwiryo mau kembali kepada pemerintah. Ingat ya. Jadi Fadusi dan kawan-kawan, sebelum opmil, Soekarno memerintahkan Natsir untuk mengajukan damai.
melakukan persuasif, membujuk. Kok tidak berhasil? Karena dalam dirinya si siapa Kartosuwiryo, yang namanya pemerintahan Indonesia pelin-pelan, mending Quran dan hadis, nggak Pancasila, tegas. Nah, karena tidak berhasil, baru mau nggak mau karena sudah situasi tidak aman, gerombolannya mengacaukan, akhirnya dilakukanlah operasi militer, yaitu Opmil Baratayuda, dengan salah satu caranya taktik pagar betis yang sudah disebutkan oleh Damar. Makasih Damar, makasih Pak Dusi. Nah sekarang pertanyaan Salwa dijawab dari rangkuman yang tadi Ibu jelaskan, Damar dan kawan-kawan. Saya mau jawab Bu. Ya boleh Christopher. Jadi kenapa DITI sulit ditumpas? Yang pertama kan tadi medan perang DITI yang memilih mereka, Ibu sendiri udah ngejelasin, mereka memilih di pegunungan. Lalu ada perjanjian Renville yang dimana Jawa Barat tuh nggak boleh pasukan Jawa Barat, pasukan Indonesia ditarik dari Jawa Barat karena itu ke daerah kekuasaan Belanda. Jadi memakan waktu yang lama buat menumpas DITI. Lalu si Kartosuwiryo sendiri itu dapat pintar bicara di depan masyarakat. Jadi dia dapat bergerak di masyarakat dengan leluasa. Dengan leluasa. Jadi kenapa sulit? Karena kepiawaian dari Kartosuwiryo dalam membujuk masyarakat. Terutama begini Christopher, benar jawabanmu. Terutama ketika divisi Siliwangi sedang pergi ke wilayah Yogyakarta karena memang daerah itu sudah bukan daerahnya tentara Siliwangi. Nah, Kartosuwiryo berusaha mengusir Belanda dengan caranya. Itulah yang membuat simpati. Nah, karena masyarakat Jawa Barat sudah simpati, ya akhirnya susah juga diberantasnya. Ditambah lagi wilayahnya tadi kata Christopher itu kan wilayah gunung gemunung. Sulitlah untuk dicapai, ya. Kemudian mereka adalah orang-orang pemerintahan juga, akhirnya membuat mereka yang paham medan itu membuat sulit sehingga lama sekali untuk dipadamkan. Begitu Salwa ya, pertanyaan kamu bagus ya Salwa ya, pertanyaan kamu bagus ya Fadusi. Waktu sudah lebih dari 4 menit. Terima kasih kepada kelompok 2. Nilai kamu persiapan, Ibu anggap A saja, kemudian isi Ibu kasih A+ saja, tapi nanti perlihatkan di Damar, perlihatkan dulu di ini ya, perlihatkan dulu di GCR ya. Jadi Ibu bisa lihat karena tadi jaringan Ibu putus-putus kan jadi nggak ngeliat sempurna ya, tapi Ibu modali A dulu. Karena dengan pertanyaan Fadusi dan Salwa otomatis di situ lengkap. Nah untuk pemahaman biarlah Ibu A saja, karena tadi kamu rada lama jawabnya ya. Jadi rata-rata sama dengan kelompok 1 kamu sudah A. Nah, untuk kelompok lain mencontoh kelompok 1 dan kelompok 2, mereka tidak mencontoh siapa-siapa karena mereka yang pertama. Tapi mereka sudah mendapatkan A. Nah, kamu harus lebih dari A. Persiapannya, isinya, dan terutama pemahamannya. Apa maksudnya pemahaman? Ketika kamu sudah membuat PPT, nah semua materi yang kamu ungkapkan, kamu pahami. Sehingga apapun pertanyaan temanmu, kamu bisa menyebarkan informasi kembali. Oke ya, terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Semoga 2 minggu yang akan datang baru kelompok 3, 4, 5. Ingat, 2 minggu yang akan datang kelompok 3, 4, 5. Kenapa enggak minggu depan Bu? Enggak lah. Jadi supaya kuota kamu juga tidak terlalu terporot habis dengan selalu diadakan Zoom atau Jimit. Nah makanya pertanyaan paham nggak yang diterangkan oleh temanmu? Jadi Bu akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya, karena informasinya juga sudah bagus. Boleh, kamu udah boleh live ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jaga kesehatan, yuk. Bu juga, terima kasih Bu. Terima kasih juga.